Hai, Nostalgia Movie balik lagi nih buat nemenin waktu gabut kalian. Well, di video kali ini Nostalgia Movie akan mencoba untuk mengulas sebuah film yang berjudul Pintu Terlarang. Film dengan genre physical thriller ini disutradarai oleh Joko Anwar, yang dimana film-film Johan itu sinting semua dan sadis abis. Film ini mengandung unsur darah yang mungkin akan menyebabkan kalian ngilu pada saat melihatnya. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang Gambir, seorang seniman patung yang memiliki kehidupan sempurna. Karya-karya patungnya sangat laku keras, terjual dengan harga yang sangat mahal. Ia sukses memiliki istri yang cantik, yaitu Talida. Dikelilingi oleh teman-teman yang baik, Krio dan Dandung, serta pemilik galeri yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri, yaitu Kozim. Gambir sedang berada di puncak karirnya. Ia membuat patung dengan tema wanita hamil. Patung buatan Gambir membuat kagum banyak orang karena berkat campur tangan Talida. Cheers. Orang-orang melihat sikap patung itu terlihat seolah-olah seperti hidup. Hal inilah yang membuat patung itu laku keras. Tapi di balik itu semua, Gambir tidak merasa senang akan kesuksesannya. Ia malah merasa menjadi orang hina, kotor dan jahat. Ternyata tersimpan kisah mengerikan di balik kesuksesannya. Kisah ini bermula ketika Gambir dan Talida muda yang masih berpacaran. Pada saat itu Talida hamil di luar nikah. Gambir berniat baik akan menikahinya, namun Talida tidak mau. Ia malu besar jika saat nikah perutnya terlihat besar. Maka dari itu Talida memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Ia pergi ke salah satu klinik yang membuka jasa aborsi. Saat dulu Gambir masih menjadi seorang pematung biasa, Talida melihat ada potensi dari diri Gambir. Hanya saja Gambir tidak menyadari dan tidak mau mengasahnya. Talida memberikan inspirasi, motivasi dan sedikit paksaan agar Gambir memasukkan janin miliknya ke dalam perut sebuah patung hamil-hamilan. Ya sayang, oke. Ya please sayang. Enggak, Talida. Mereka pun menikah sejak saat itu. Hingga menikah, Talida membuat perjanjian dengan pemilik klinik agar menyimpan setiap janin yang baru saja digugurkan yang kemudian akan diambil oleh Gambir, yang nantinya akan memasukkan janin itu ke dalam perut patung hamil. Menurutnya itulah sebabnya kenapa patung-patungnya bisa terlihat hidup, karena ada sesuatu yang seharusnya hidup di dalamnya. Sebenarnya Gambir tidak mau melakukan hal keji ini. Ia mau karena dipaksa oleh Talida yang mengetahui jika Gambir akan sukses besar dengan cara ini. Ketika beralih kepada seorang anak yang terlihat mengalami siksaan dari orang tuanya. Melihat keberhasilan Gambir di pameran pekan lalu, Kojin sang pemilik galeri mendapatkan untung yang besar. Ia menyuruh Gambir untuk mengadakan pameran patung wanita hamil lagi di galeri miliknya. Namun Gambir mengatakan jika ia tidak akan membuat patung wanita hamil lagi. Sontak hal ini membuat Ko Jimin terkejut. Ia pun mengatakan jika patung buatan Gambir pernah hancur karena jatuh di rumahnya pada saat itu. Ia mencium ada aroma busuk yang menyengat. Ia tahu jika Gambir memasukkan janin ke dalam patungnya. Dan jika Gambir berhenti membuat patung-patung itu, maka ia mengancam akan membocorkan rahasia Gambir kepada semua orang. Oleh karena itu, Gambir mulai membuat patung wanita hamil lagi untuk persiapannya di pameran selanjutnya.
Di samping itu, Gambir memiliki seorang ibu yang sangat perhatian. Ia tak sabar ingin menimang cucu sehingga selalu memberikan tips dan trik supaya Talida cepat hamil. Tak lama terdengar suara bel berbunyi. Biar aku aja. Gambir tidak melihat siapapun di sana, namun ia menemukan sebuah tulisan "Tolong saya". Di sisi lain, di studio terlihat Gambir sedang fokus membuat patung-patungnya. Secara tak sengaja ia menendang sebuah perkakas sehingga masuk ke kolong lemari. Secara tidak sengaja pun Gambir menemukan sebuah pintu di balik lemari itu. Pintu itu dilarang dibuka oleh Talida. Talida mengatakan jika Gambir membuka pintu itu maka perasaannya menjadi hancur dan akan membuat semua hal di antara mereka menjadi musnah. Oleh karena itu Gambir tidak berani untuk mendekati pintu itu lagi. Pintu itu pun ditutup oleh sebuah lukisan besar yang dibeli oleh Talida. Keesokan harinya Gambir nongki-nongki di kafe bareng Dandung. Ia curhat jika istrinya menyembunyikan rahasia darinya. Dan Dandung bilang kalau itu hal yang wajar. Semua orang pasti punya rahasia dan ia pun punya rahasia juga yang tak mau Gambir ketahui. Jadi intinya jangan kepo lah sama rahasia orang lain. Gambir mendapatkan sebuah perintah untuk menengok ke arah kanan. Ia melihat tulisan "Tolong saya" lagi. Sore harinya mereka bermain tenis. Setelah bermain, Gambir melihat di dekat tasnya ada sebuah kertas yang bertuliskan "Tolong saya". Ia bertanya siapa yang menaruh kertas ini di tasnya. Ia pun melihat seorang anak laki-laki berlari. Gambir merasa curiga jika selama ini anak itu ingin meminta tolong kepadanya. Maka Gambir segera mengejarnya. Namun setelah dikejar-kejar, Gambir tidak berhasil menemukan bocahnya, guys. Gambir. Sementara itu, di sisi lain terlihat jika anak itu sedang disuruh makan oleh ibunya. Si anak tidak mau. Ibunya kesal sehingga menyiksanya habis-habisan. Tidak hanya itu, ayahnya pun ikut menyiksanya dengan memberikan tendangan yang sangat keras. Mati itu maksudnya? Aja, anak siap ya. Scene beralih kepada Gambir yang masih mencari anak itu. Ia melihat jika tulisan "Tolong saya" di tembok tadi sudah tertutupi oleh poster. Ia pun merobeknya. Ia melihat di bawah tulisan "Tolong saya" pada sebuah tulisan Hirosase. Ternyata Hirosase merupakan nama sebuah gedung. Ia tidak tahu apa tujuan dan fungsi gedung Hirosase dibangun. Seorang resepsionis mengatakan jika gedung ini hanya boleh dimasuki oleh anggota saja. Orang asing dilarang masuk. Lalu ia diusir. Keesokan harinya Gambir masih memperhatikan gedung Hirosase. Ia melihat sahabatnya Dandung diperbolehkan masuk ke dalam gedung, yang berarti Dandung merupakan salah satu anggota. Setelah Dandung keluar, Gambir bertanya-tanya mengenai gedung itu. Tapi Dandung tidak menjawab dan tidak memberikan informasi apapun. Gue ngeliat lo masuk ke Resase. Itu tempat apaan dong? Apaan sih lo? Jika Gambir ingin tahu, maka Dandung merekomendasikan untuk mendaftar menjadi anggota Hirosase. Ada di atas. Saya baca hal member baru. Selamat bergabung, Pak. Setelah mendaftar, Gambir masuk ke ruangan Ibu Mona, sang manajer Jose. Selamat datang. Anggap saja rumah sendiri. Ia mengatakan jika Hirosase adalah tempat untuk mendapatkan jawaban. Ia menjelaskan keterangan untuk menjadi anggota dengan satu syarat, yaitu tidak boleh ada pertanyaan. Gambir bertanya bagaimana caranya mendapatkan jawaban tanpa adanya pertanyaan.
Ibu Mona menjawab menggunakan imajinasi. Dan Gambir pun mendapatkan sebuah kamar yang difasilitasi sebuah TV dengan pilihan channel. Terungkaplah bahwa Hirosase adalah tempat untuk mengetahui gerak-gerik penghuni rumah-rumah. Dengan memasang kamera ilegal di setiap sudut rumah. Rumah tersebut dibeli. Dari sanalah Gambir mengetahui anak yang meminta tolong kepadanya itu dianiaya oleh kedua orang tuanya. Gambir ingin menolong anak itu, tapi ia tidak tahu anak itu ada di mana. Selama berhari-hari Gambir datang ke Hirosase untuk melihat aktivitas anak itu. Gambir pun hatinya semakin teriris. Ia tak tega melihat anak yang tak berdosa dianiaya oleh orang tuanya. Ia pun pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Kemudian Gambir berlari bagaimanapun caranya, pokoknya malam itu ia harus menyelamatkan anak itu. Tapi ia mendapatkan kabar dari Dandung, jika anak itu baru saja mati terbunuh oleh orang tuanya. Di pameran patung wanita hamil kedua kalinya, Gambir tampak tak bersemangat. Ia tak bahagia karena terus kepikiran dengan anak itu. Seperti biasa, semua patung buatannya terjual habis dengan harga yang sangat fantastis. Bahkan para miliarder mengeluh karena mereka datang ketika patungnya sudah sold out semua. Ternyata terdapat tamu di pameran itu ada yang menjadi anggota Hirosase juga. Mereka membicarakan mengenai anak yang disiksa itu. Mereka berpendapat jika mungkin anak itu belum mati secara sembunyi-sembunyi. Gambir menguping pembicaraan mereka. Mendengar rumor itu, Gambir pun segera pergi ke Hirosase dan segera mencari tayangan anak kecil itu. Gambir melihat sang anak kecil mengambil pisau di dapur dan menggorok leher kedua orang tuanya ketika mereka tidur. Lalu menggorok lehernya sendiri. Gambir seketika syok. Lalu ia melihat ke menu channel. Dan di urutan ke-13 ia menemukan nama istrinya Talida Sasongko tertera di sana. Gambir melihatnya dan menemukan fakta di balik fakta. Yang ia tahu ternyata sang ibu menyuruh Talida untuk berhubungan badan dengan teman-teman Gambir, yaitu Rio dan Dandung untuk mendapatkan anak. Setelah tahu bahwa Talida ternyata tidak ingin punya anak dari Gambir, ia telah merayu Kojimi untuk mengancam Gambir yang dulu tidak ingin membuat patung perempuan hamil lagi. Gambir pun marah. Ia pun akan membalas dendamnya kepada mereka semua. Gambir berencana akan mengundang mereka untuk dinner di malam Natal. Di malam Natal mereka semua pun datang. Sebelum makan malam dimulai, Gambir menyiapkan sebotol anggur. Tanpa sepengetahuan semua orang, Gambir memasukkan beberapa tetes cairan ke dalam botol anggurnya. Gambir segera menuangkan anggur di gelas-gelas semua orang. Setelah meminum anggurnya, seketika mereka tidak bisa bergerak sama sekali, kecuali Gambir karena ia tidak meminumnya. Gambir menjelaskan bahwa anggur yang mereka minum sudah dituang racun Devilispet, sehingga mereka lumpuh selama 10 menit, tetapi masih bisa melihat dan mendengar. Memanfaatkan keadaan itu tanpa pikir panjang, Gambir mulai menyayat leher Rio dan Dandung. Di dalam mimpi loh. Gambir memecahkan sebuah gelas lalu menusukkan mata Dandung ke ganggang gelas yang sangat tajam. Setelah itu Gambir menenggelamkan kepala ibunya ke dalam mangkuk besar berisi sup sehingga kehabisan nafas. Gambir kemudian mengambil pistol dan menodongkan pistolnya kepada Talida. Karena hampir 10 menit maka Talida mulai bisa berbicara. Talida mengatakan jika Gambir membunuhnya maka selamanya Gambir tidak akan pernah tahu tentang isi di balik pintu terlarang itu. Namun ini tak mengubah pikirannya. Ia tetap membunuh istrinya. Today
Setelah itu, Gambir berlari menuju pintu terlarang itu. Ia langsung mengambil kapak lalu membobol pintunya. Ternyata di balik pintu terlarang itu adalah rumah si anak kecil yang dianiaya. Ia melihat ketika mayat mereka masih tergeletak di lantai. Ia melihat mayat sang ibu ternyata wajahnya sama dengan ibu Gambir. Saat itulah Gambir sadar bahwa dunia Gambir dan Talida adalah imajinasi belaka. Gambir kembali ke tempatnya yang sebenarnya, yaitu sebuah bangsal di rumah sakit jiwa. Anak kecil yang selama ini dilihatnya adalah bayangan dari masa kecilnya dulu. Gambir memang benar menggorok kedua orang tuanya. Tapi untungnya polisi datang pada saat Gambir akan menggorok dirinya sendiri. Sehingga ia ditangkap lalu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Imajinasinya menjadi seorang pematung adalah seorang wartawati yang bernama Pusparanti, yang selalu memberikan buku dan majalah sebagai media imajinasi Gambir. Karena Pusparanti baik, maka Gambir menjadikannya sebagai istri di dalam imajinasinya, yakni sebagai Talida. Dandung, Rio, dan tokoh lainnya adalah pengurus rumah sakit jiwa tersebut, dan digunakan sebagai tokoh di dalam imajinasi Gambir. Di akhir film, Gambir kembali berimajinasi menjadi seorang pastor yang menangani sebuah gereja. Ia berimajinasi karena buku baru yang diberikan oleh Pusparanti. Jadi setiap Gambir membaca buku, maka di kepalanya akan otomatis tercipta sebuah cerita imajinasinya. Setelah selesai berjalan, Pusparanti menelpon temannya di kantor dan pergi dari rumah sakit jiwa yang mengurung Gambir. Ternyata guys, nama rumah sakit jiwa itu adalah Hirosase. Nah, itu tadi seluruh alur cerita dari film ini. Intinya dari film ini kita hanya menonton imajinasinya Gambir saja. Menurut aku plot twistnya keren banget sih Joko Anwar, emang the best. Baik, segitu dulu aja video kali ini. Aku Nostalgia Movie, pamit dulu and see you on next video, bye.